Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di video pembelajaran sejarah peminatan untuk kelas 11. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim pada masa Hindu dan Buddha. Baiklah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama bagaimana kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Pernahkah kalian mengunjungi Candi Borobudur? Nah, ini salah satu relief di Candi Borobudur ya. Coba perhatikan, nampak dalam relief menggambarkan tentang kapal yang digunakan pada zaman dahulu. Nah, hal ini membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah mengenal pelayaran dan perdagangan. Perkembangan pelayaran dan perdagangan di Indonesia tidak lepas dari kondisi geografis di Indonesia yang sebagian besar terdiri dari lautan. Nah, hal ini juga menjadi daya tarik dari aktivitas perdagangan antar pulau maupun antar negara. Pada masa Hindu-Buddha, aktivitas perdagangan secara internasional berkembang begitu cepat. Banyak pedagang asing yang singgah di Indonesia seperti Cina, Arab, Gujarat, dan sebagainya. Perkembangan perdagangan ini juga mendorong lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim seperti Kerajaan Sriwijaya, Mojopahit, dan sebagainya. Pada video kali ini kita akan bahas satu persatu bagaimana kerajaan maritim yang ada di Indonesia, mulai dari Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Mojopahit. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Dimulai dari Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Kerajaan ini berdiri pada abad keempat Masehi. Kerajaan Kutai ini terletak di Muara Kamang, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai diambil dari daerah tempat ditemukannya prasasti Kutai yang berupa 7 buah yupa. Prasasti yang ditemukan ini berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallava. Di antara 7 buah yupa yang ditemukan di daerah sekitar Muara Kamang, ada juga ditemukan kalung Tiongkok yang terbuat dari emas serta 1 arca bulus dan 12 arca batu. Selanjutnya kita bahas sistem pemerintahan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini termasuk salah satu kerajaan maritim yang memperluas hubungan dagangnya dengan bangsa lain. Oleh sebab itu, sistem pemerintahan di Kerajaan Kutai juga mendapat pengaruh dari bangsa lain. Menurut para ahli, diperkirakan kerajaan Kutai dipengaruhi oleh kerajaan Hindu di India, tepatnya di India Selatan. Perkiraan ini didasarkan dengan membandingkan huruf yang ditemukan pada yupa dengan prasasti-prasasti yang ditemukan di India. Sistem pemerintahan di Kerajaan Kutai menganut sistem pemerintahan kerajaan atau monarki, di mana seorang raja mempunyai kekuasaan penuh dalam mengatur rakyatnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh raja diberikan secara turun-temurun menurut garis keturunannya. Adapun raja-raja yang pernah berkuasa pada Kerajaan Kutai antara lain yang pertama, 1. Kudungga.
Raja Kudungga ini raja pertama dari kerajaan Kutai. Nama Kudungga dianggap unik karena nama Kudungga merupakan nama lokal atau nama yang belum dipengaruhi oleh budaya Hindu. Hal ini kemudian melahirkan persepsi para ahli bahwa pada masa kekuasaan Raja Kudungga, pengaruh Hindu baru masuk ke Nusantara. Diperkirakan kedudukan Kudungga pada awalnya adalah seorang kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya menjadi raja. Sehingga pergantian raja dilakukan secara turun-temurun. Raja yang kedua yaitu Raja Aswawarman adalah putra dari Kudungga. Di dalam prasasti Yupa menyatakan bahwa Aswawarman merupakan raja yang cakap dan kuat. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan kerajaan Kutai semakin diperluas. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan upacara Asmaweda. Apa itu upacara Asmaweda? Yaitu upacara yang pernah dilakukan di India pada masa pemerintahan Raja Samudragupta. Ketika ingin memperluas wilayahnya, dalam upacara ini dilaksanakan pelepasan kuda dengan tujuan untuk menentukan batas kekuasaan kerajaan Kutai. Dengan kata lain, sampai di mana ditemukan tapak kaki kuda, maka sampai disitulah batas kerajaan Kutai. Selanjutnya, raja yang ketiga yaitu Raja Mulawarman. Raja ini adalah putra dari Raja Aswawarman. Ia membawa kerajaan Kutai pada puncak kejayaan. Raja ini dikenal sebagai raja yang sangat dermawan. Pada masa kekuasaannya, banyak bangunan suci yang didirikan untuk menyembah Dewa Trimurti yang disebut bangunan Waprakeswara. Kita lanjutkan ke sistem perekonomian. Sistem perekonomian di kerajaan Kutai ini tidak bisa lepas dari kegiatan perdagangan serta pertanian di kerajaan Kutai. Mengingat kerajaan Kutai sangat dekat dengan Sungai Mahakam. Berdasarkan arca-arca yang ditemukan oleh para arkeolog, hal ini menunjukkan bahwa arca tersebut bukan berasal dari Kalimantan, tetapi berasal dari India. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah ada hubungan antara Kutai dan India, terutama hubungan perdagangan. Letak geografis kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Tiongkok dan India. Oleh sebab itu, kerajaan Kutai menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi para pedagang. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan perdagangan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai di samping pertanian. Ada juga keterangan tertulis pada prasasti yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan hartanya berupa minyak dan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Hal ini membuktikan bahwa kerajaan Kutai sangat maju dalam bidang peternakan dan bidang pertanian. Tentu saja hal ini ditopang karena letak kerajaan Kutai di tepi Sungai Mahakam yang sangat subur. Selanjutnya, kehidupan sosial budaya masyarakat Kutai. Kerajaan Kutai mempercayai agama Hindu, yaitu Hindu Siwa. Tetapi di luar golongan Brahmana dan Ksatria, sebagian besar masyarakat Kutai masih menjalankan adat istiadat dan kepercayaan asli mereka. Jadi, walaupun Hindu telah menjadi agama resmi kerajaan,
tetapi masyarakat masih diberi kebebasan untuk menjalankan kepercayaan aslinya. Masyarakat Kerajaan Kutai mengenal sistem kasta karena mendapat pengaruh budaya Hindu dari India. Dulu keluarga Kudungga pernah melakukan upacara Pratyastoma, yaitu upacara pencucian diri untuk masuk pada kasta Satria. Upacara penyucian diri dalam agama Hindu ini digunakan oleh orang-orang Indonesia yang terkena pengaruh Hindu untuk masuk ke dalam kasta tertentu sesuai dengan kedudukan asalnya. Dan setelah upacara ini diadakan, biasanya disusul dengan pergantian nama. Selanjutnya, ciri-ciri budaya masyarakat Kutai dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Kutai adalah masyarakat yang menjaga akar tradisi budaya nenek moyangnya. Yang kedua, menjunjung tinggi keagamaan dalam kehidupan kebudayaannya. Dan yang ketiga, masyarakat Kutai juga sangat respon terhadap perubahan dan kemajuan budaya. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan masyarakat Kutai untuk menerima mengadaptasi budaya luar, yaitu budaya India, ke dalam kehidupan masyarakat. Untuk selanjutnya, kita menginjak materi pengaruh keberadaan Kerajaan Kutai pada masa dulu dan masa sekarang ini. Kita tahu keberadaan Kerajaan Kutai sangat membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakatnya pada masa itu ya, maupun pada masa kini. Kehidupan yang tertib dan makmur terbukti dari beberapa prasasti dan yupa yang ditinggalkan. Tidak dijelaskan secara pasti dalam prasasti, tetapi para ahli sejarah berpendapat bahwa dengan adanya sedekah 20.000 ekor sapi, hal ini membuktikan perekonomian Kerajaan Kutai sudah kuat pada masa itu. Raja Mulawarman yang menghadiahkan 20.000 ekor sapi ini dapat dijadikan indikasi bahwa populasi ternak cukup besar pada waktu itu. Ia juga menghadiahkan segunung minyak kental dengan lampu seperti yang tertulis dalam prasasti. Hingga saat ini, peninggalan sejarah Kerajaan Kutai juga menjadi potensi wisata sejarah maupun wisata budaya di wilayah Kutai Kartanegara. Daerah Muara Kaman merupakan bekas pusat pemerintahan Kerajaan Kutai ya, yang terkenal dengan rajanya Mulawarman. Di Desa Brubus yang terletak sekitar 48 mil dari kota Tenggarong, masih dapat dijumpai sisa-sisa peninggalan Kerajaan Kutai yang merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Mengenai keruntuhan Kerajaan Kutai, ini Kerajaan Kutai berakhir pada Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharmastia. Raja ini tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara yang ke-13, yaitu Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini atau Kutai Martadipura ini berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara ya. Jadi yang beribu kota pertama kali berada di Kutai Lama Tanjung Kutai. Kutai Kartanegara inilah di tahun 1365 yang disebutkan dalam sastra Jawa Negara Kertagama, yang selanjutnya menjadi kerajaan Islam ya, yang disebut dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Itulah sejarah Kerajaan Kutai terkait dengan sistem pemerintahan, sistem perekonomian, serta kehidupan sosial budaya dan pengaruh keberadaan Kerajaan Kutai pada masa dulu dan masa kini. Selanjutnya menginjak materi selanjutnya, yaitu tentang Kerajaan Tarumanegara.
Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Tarum ini merupakan kerajaan yang berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kata Tarumanegara berasal dari kata tarum dan nagara. Tarum sendiri merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat yang sekarang bernama Sungai Citarum. Dan kata nagara yang diartikan sebagai negara atau kerajaan. Ada 7 buah prasasti yang membuktikan bahwa pada masa yang lalu telah berdiri sebuah kerajaan, yaitu Tarumanegara. Adapun sistem pemerintahan dari kerajaan Tarumanegara ini sama halnya seperti kerajaan-kerajaan Hindu yang lainnya. Raja mempunyai kedudukan tertinggi ya, yang kebijakannya menentukan urusan ekonomi maupun urusan politik. Berdasarkan tulisan-tulisan yang terdapat pada prasasti, diketahui bahwa Raja Purnawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti Tugu dan beberapa prasasti lain yang menyatakan bahwa Raja Purnawarman adalah raja besar yang dinyatakan cukup berhasil dalam kepemimpinannya. Dalam prasasti Tugu juga dinyatakan bahwa Raja Purnawarman telah membangun sebuah sungai untuk irigasi dan mencegah banjir. Hal ini mencerminkan bahwa Raja Kerajaan Tarumanegara sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ya. Sistem pemerintahan dan kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara juga diceritakan dalam prasasti Pasir Muara. Dalam prasasti tersebut diketahui bahwa pada tahun 536 Masehi telah terjadi pengembalian pemerintahan dari Tarumanegara ke Kerajaan Sunda. Di tahun tersebut Raja Kerajaan Tarumanegara yang berkuasa adalah Suryawarman atau Raja ke-7 ya. Kerajaan Tarumanegara juga mengadakan hubungan dengan bangsa lain. Berdasarkan berita Cina ini, Kerajaan Tarumanegara beberapa kali mengirim utusan ke negeri Cina pada masa dinasti Sui dan dinasti Tang. Ini menunjukkan bahwa Kerajaan Tarumanegara menjalin hubungan baik dengan kekaisaran di Cina. Selanjutnya, sistem perekonomian ya. Jadi kehidupan ekonomi masyarakat Tarumanegara ini tidak bisa terlepas juga dari letak dan kondisi geografis alam wilayah Kerajaan Tarumanegara ya. Kerajaan ini diapit oleh beberapa sungai besar, diantaranya Sungai Citarum, Sungai Candrabaga, Sungai Ciliwung, dan Sungai Cisadane. Berdasarkan letak geografis wilayah serta sumber-sumber dari prasasti dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat Tarumanegara ini bertumpu pada pertanian dan perdagangan ya. Begitu pula berdasarkan berita dari Fahin, ini seorang Cina, pada abad ke-5 diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Tarumanegara adalah pertanian, peternakan, perburuan binatang, dan perdagangan cula badak serta kulit penyu ya. Untuk kehidupan sosial budaya ini di Kerajaan Tarumanegara dipengaruhi oleh agama Hindu ya. Seperti halnya Kutai, pengaruh Hindu itu sangat kental sekali dalam kehidupan masyarakatnya.
Pengaruhnya diantara lain dikenal sistem dewa-dewi ya, mitologi, bahasa, dan sastra, serta upacara-upacara keagamaan. Salah satu bukti pengaruh ini bisa ditemukan pada isi prasasti kebun kopi ya. Dalam prasasti ini terdapat 2 tapak kaki gajah ya, Airawata, yang terpahat dengan jelas. Gajah Airawata ini merupakan mitologi Hindu, dikenal sebagai gajah tunggangan Dewa Indra ya. Dan nama gajah ini dalam prasasti juga telah dijadikan sebagai nama gajah perang milik Raja Purnawarman. Berdasarkan sumber yang ada, diperkirakan masyarakat Tarumanegara terdiri atas golongan istana dan golongan masyarakat biasa. Yang termasuk di dalam golongan istana yaitu para Brahmana, raja dan keturunannya, para prajurit atau kesatria, dan para pegawai kerajaan. Dari segi kebudayaan, Kerajaan Tarumanegara memiliki budaya yang sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya penggalian sungai untuk mencegah banjir, serta adanya saluran irigasi untuk kepentingan pertanian. Terlihat pula dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf pada prasasti yang ditemukan, menjadi bukti bahwa kebudayaan pada saat itu sudah sangat maju. Itulah untuk materi pada video pembelajaran kali ini. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, kalian saksikan di video selanjutnya. Terima kasih, salam sejarah.